Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan, juga para stakeholder aviasi, saya mendapatkan 2 surprise hari ini. Tentu saya mengapresiasi bahwa rekan-rekan aviasi di tengah-tengah orang masih liburan ini bekerja sangat aktif, ya. Nah, ini adalah apresiasi, oleh karenanya mestinya kemarin, saya hari ini jadi di sini. Surprise yang saya dapatkan adalah 2, ya. Satu di Airnav, ya, di Judge Airnav, bahwa Fir Singapura itu sudah dikendalikan dari Jakarta. Bayangkan, Singapura dikendalikan dari Jakarta. Dan itu well done, ya. Jadi congratulations to Airnav bisa menjalankan amanah itu. Dan yang lebih keren lagi, yang mengendalikan dari Fir yang baru kita terima itu ada 4 wanita, ya. Ada Made, ada Berlian, ada Suci, dan Friska. Top, ya. Jadi wanita-wanita Indonesia sangat tangguh, ya. Surprise yang kedua adalah di sini, bahwa movement itu sekarang sudah mencapai 1236, mendekati tahun 2019 1280. Surprise-nya adalah jumlah penumpangnya lebih besar. Kalau di Jakarta lebih besar 101% dibandingkan 2019, dan 100% di Bali. Nah, oleh karenanya tadi saya bicara dengan Kapolres, ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan kolaborasi. Semua sektor, AP, Airnav, lalu kepolisian, bea cukai, lalu imigrasi, terus juga outbound, airline, komplain airline-nya, ya, harus sama-sama saling mengisi, ya. Saya hanya mengingatkan, ya, bahwa biasanya di mudik balik ini problemnya di apa? Di bagasi. Karena jumlah penumpang yang akan datang pasti nanti hari Senin itu pasti melebihi 1236 hari itu, ya. Jadi semua airline harus mempersiapkan diri dengan jumlah yang bekerja sana dengan masif. Kalau tidak, saya tugaskan AP2 untuk menyiapkan, dan kosian airline yang bayar. Ya, Pak Kapolres tolong dijaga, ya Pak, ya. Tolong jaga juga, ada polisi di situ. Kalau ada macam-macam, tambahkan. Ya Pak Daniel, ya. AP2, ya. Jadi itu dari saya sekali lagi selamat Lebaran dan mengapresiasi. Coba lihat ke belakang, begitu banyaknya penumpang yang datang dan pergi dari Sorata. Selamat, terima kasih dan apresiasi. Silakan rekan-rekan media, ada yang mau menyampaikan pertanyaan buat untuk Airnav maupun airline maupun AP2, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ya. Izin, terima kasih. Selamat pagi Pak Menteri dan juga seluruh jajaran. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, ini nanti kan puncaknya hari Senin ya Pak, yang diperkirakan. Itu kalau Bapak bilang tadi 1236 bakal melebihi, itu kira-kira kisarannya berapa Pak gitu, kalau misalkan dari perkiraan Kemenhub. Dan juga tadi sama AP2 tadi kita juga sudah dijelaskan soal recovery ya Pak ya, recovery dari masa pandemi gitu. Nah itu kira-kira bisa dijelaskan, dielaborasi lagi nggak Pak, kalau sampai sekarang itu tingkat recovery-nya sudah sampai berapa? Ya. Masih ada lagi? Lagi? Sekalian? Terima kasih. Ya. Your attention please. Passengers of Super Sudah aku duga. number Ya. I Apa tadi WFH ya, usulan WFH? Itu aja dari mana?
Antara. Oke, baik. Please Dijawab. proceed to Satu lagi sekalian. number 8. Udah ya, cukup ya. Baik. Silakan Bapak. dijawab. Tungguin. Nah. Ya, jadi pertanyaannya berapa perkiraannya? Saya menduga ini bisa minimal 1.250. Perhatian, Mengapa? para Karena pesawat waktu yang kita dengan nomor penerbangan jalani itu pada saat 7 mudik lebih panjang. 2 Sementara ini lebih pendek, ya. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 5 hari. Sebelumnya itu seminggu, kasih. jadi naik, ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Sebenarnya tadi saat saya di Airnav, On fire. apa yang saya minta kepada Airnav, satu adalah bagaimana kita menggunakan runway ketiga, ya. Jadi Airnav Thank you. habis studi ke San Francisco, jadi landing di runway 2 dan 3 itu bisa sama-sama. Bayangkan ya, dalam keadaan pesawat kita turun dari 650 ke 420, pergerakan itu hampir sama, penumpangnya lebih banyak, Tujuan ya. Bengkulu Dan terminal 1BC belum beroperasi. A. Jadi saya sudah sampaikan kepada Airnav maupun kepada HP2, karena pada saat saya di sini kita kerjasama dengan UKNAV, ya, bahwa pergerakan apabila semua instrumen itu dilakukan bisa 110. Please proceed Jadi to boarding ini house gate. menuju ke arah situ. Sekarang memang baru 87, tapi 87 bisa mengakomodasi 1236 itu luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan adalah satu hal yang luar biasa, ya. Nah, WFH saya kemarin rapat di Jasa Marga, ya. Memang pulang ini akan naik dibandingkan sebelumnya. Tapi saya bilang worst case, ya, worst case apabila karena kita liburnya sudah panjang banget, ya. Kalau libur melulu Indonesia menjadi tidak produktif. Tapi inilah prerogatif Pak Presiden untuk memutuskan dan rekomendasi dari yang lain. Saya kemarin sudah putuskan worst case kalau tidak kita langsung jalani, ya. Oleh karenanya mudiknya paling bagus tuh hari ini atau besok. Kalau lusa ataupun Senin nggak janji, itu trafiknya padat banget, terutama yang di darat, ya, dan juga di di Bangkahuni. Jadi sekali lagi saya anjurkan untuk mudik hari ini atau besok, jangan Minggu atau Senin. Kami akan menyediakan segala sesuatunya dengan baik, ya. Jadi worst case itu sudah kita bicarakan kemarin. Saya rapat 2 jam di kilometer 70 dengan Pak Menko, dengan Kakor Lantas, dengan Asop Kapolri, dan semua stakeholder kita bahas secara detail bagaimana mengatasi itu. Kalau udara, kereta api, laut itu praktis bisa dikendalikan karena ada tiketnya. Tapi apa yang terjadi nanti di Cipali, makanya besok saya akan ke Solo. Ke Solo saya lihat perkembangannya, saya akan ke Semarang, jalan darat, lalu ke Cirebon. Akan melihat dan memberikan insight kepada para Kapolres apa yang harus dilakukan saat penumpukan itu terjadi. Kemarin kita diskusi bahwa kalau mudik itu dari Jakarta keluar semuanya seperti ini. Tapi nanti pada saat mudik balik itu mengecil, atau bahasanya lain centripetal. 2 titik yang harus kita kendalikan itu dulu adalah, satu di Kali Kangkung, biasanya itu sampai Salatiga, ya. Yang kedua adalah di kilometer 66, di mana dari Bandung masuk ke sini. Jadi tentang WFH kami sudah
mencari satu lokasi. Kalau para stakeholder nggak setuju karena liburnya sudah terlalu lama ya, kita harus lakukan ya. Jadi bosannya kemarin ada kecelakaan, KNKT sampaikan itu penumpangnya 12 orang, dia berjalan 4 hari berturut-turut tidak berhenti. Bayangkan, kita pulang satu trip aja udah capek, kalau 4 hari capek kan. Jadi saya minta satu, Pak Polisi melakukan law enforcement agar travel gelap dirazia, law enforcement. Jadi para pemudik kalau dia memaksakan menghindari itu jangan marah. Kalau tiba-tiba polisi meminggirkan dan balik arah, ya. Kalaupun itu terjadi, para penumpang lihat apakah mobilnya itu fit gitu ya. Dan jangan mau 12 orang. Tahu nggak kalau 12 orang itu? Dan atasnya ada barang itu. Mobil itu menjadi tidak stabil. Kecepatannya menambah banyak karena itu kalau ada momen berat ya. Dan labil. Itu ada kalau kita sekejap tidur, itulah yang terjadi. Jadi dengan segala hormat tidak menyalahkan begitu. Itu adalah pelajaran yang mahal. Kita harus improve. Pemerintah akan improve bagaimana solusi itu. Ya tentu saya berduka-cita atas kejadian kilometer 58 dan yang bis. Insya Allah kalau kita kompak, sinergi, dan saya sangat dibantu oleh TNI Polri dan juga para stakeholder, para BUMN. Sekali lagi terima kasih juga wartawan yang bersedia hadir di sini dan tolong informasikan yang apa disampaikan, ya karena informasi ini sangat penting. Ya saya kadang-kadang bukan kadang-kadang tidak pagi itu lihat tulisan kalian dan dengan tulisan event itu jelek justru menjadi feedback kami. Tapi harus fair juga dong. Kalau kita punya prestasi di FIR dan prestasi di ini lebih produktif juga diberitakan gitu. Jadi satu hal yang penting. Sekali lagi apresiasi untuk Airnav dan teman-teman stakeholder yang ada di Suta ya, itu AP, Bea Cukai, Imigrasi, Airline, Polri, TNI yang sudah dan juga karantina ya. Semoga kita bisa melaksanakan yang baik dan perintah Presiden pada saya bisa dilaksanakan dengan baik karena beliau pesan Menteri ini di Senin dia bilang jaga dengan baik-baik. Oleh karenanya Mbak Anita punya doa ya, mudiknya ceria, penuh makna. Nah ini tinggal berapa hari, 4 hari ke depan harus kita jaga dengan baik. Dan media punya tanggung jawab juga untuk menginformasikan ini semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media atas perhatiannya. Selamat siang.